Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kita syukuri bersama bahwa pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu kegiatan proses belajar dan mengajar. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan isi laporan yang didengar. Materi ini ada dalam buku paket tematik 6A halaman 49 sampai 50. Tutor dalam penyampaian materi isi laporan yang didengar ini adalah Bapak Dr. Andes Umar Farid. Anak-anakku sekalian, dalam hal menentukan isi laporan yang didengar, tentunya kalian masih ingat dengan pelajaran yang sebelumnya. Masih ingat kan apa itu laporan? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Nah, dalam menentukan isi laporan yang didengar itu seperti apa? Ya, berarti kita harus mendengarkan informasi itu dengan secara seksama, yaitu mendengarkan penuh konsentrasi dengan baik dan benar, sehingga kita ketika mendengarkan itu bisa menemukan ide pokok dan hal-hal penting dari informasi yang kita dengar. Nah, makanya pembelajaran kali ini kalian akan mendengarkan, ya, Pak Guru akan membacakan sebuah laporan pengamatan. Kalian siap-siap mendengar dengan baik, kemudian menemukan ide pokok dan menentukan hal-hal yang penting. Ya. Berikutnya anak-anakku sekalian, informasi yang dapat dari pengamatan itu meliputi ada 3 hal. Yang pertama, waktu. Ya, yang dimaksud waktu di sini berarti waktu terjadinya suatu peristiwa atau fakta. Ya, kenapa dikatakan fakta? Karena laporan pengamatan itu berdasarkan faktual, artinya berdasarkan kenyataan, bukan rekayasa, bukan hasil dari imajinasi. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dengan tempat. Maksudnya tempat terjadinya suatu peristiwa atau suatu fakta pada cerita atau bacaan itu. Kemudian yang ketiga, ada proses, yaitu runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan suatu fakta. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya langkah-langkah untuk memahami laporan. Ya, bagaimana kalian akan bisa menemukan isi laporan dengan baik dan benar? Langkah-langkahnya pertama, menyimak atau mendengar dengan seksama. Dengarkan dengan betul-betul, dengarkan dengan penuh konsentrasi, ya, sambil memperhatikan apa, yaitu yang kedua, menentukan ide pokok. Ya, dengarkan baik-baik, kemudian temukan ide pokok. Kalian sudah paham ide pokok? Apa itu ide pokok? Informasi penting, ya, tentang permasalahan, inti permasalahannya apa dalam informasi yang didengar itu, inti permasalahannya apa. Kemudian yang ketiga, menentukan informasi penting. Jadi inti permasalahannya apa, kemudian hal-hal penting juga apa. Itu biasanya hal penting itu, informasi penting itu ada dalam kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Berikutnya kita contohkan, ya, bagaimana cara menentukan isi laporan yang didengar. Di sini Pak Guru menampilkan 2 paragraf, ya, yaitu tentang burung pelikan. Nah, di sebelah kanan itu ada burung pelikan. Kita perhatikan, burung pelikan itu sejenis unggas, ya. Apa istimewa, apa bedanya
Di situ sepintas kita lihat ada paruhnya panjang, kemudian ada kantungnya juga. Baiklah, kita dengarkan bagaimana paragraf laporan yang akan Pak Guru bacakan. Pelikan merupakan burung berparuh panjang dan berkantung. Kantung pada paruh pelikan menjadi ciri bagi unggas ini. Kantung tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menampung makanannya yang berupa ikan. Ikan-ikan di sungai atau rawa ditangkap dan dikumpulkan pelikan di dalam kantung di paruhnya. Setelah terkumpul, barulah pelikan menelan dan mencernanya. Paragraf yang kedua. Selain berparuh panjang dan berkantung, pelikan memiliki sayap yang panjang. Panjang sayap unggas ini bisa mencapai 2,7 meter. Sayap-sayap tersebut membantu pelikan untuk terbang di udara, baik untuk mencari makan ataupun bermigrasi. Nah, informasi yang sudah kalian dengar, ya, informasi yang Bapak sampaikan tadi, itu perlu dipahami isinya. Apa itu isinya? Isi informasi yang disampaikan oleh Pak Guru itu apa? Nah, maka mulailah kita memperhatikan bagaimana apa yang Pak Guru sudah sampaikan tadi. Pertama, mendengarkan dengan baik. Yang kedua, menemukan ide pokok. Yang ketiga, menentukan informasi penting lainnya. Nah, baiklah kita bahas bersama untuk paragraf yang pertama. Tadi sudah dibacakan. Berarti inti permasalahannya, ide pokoknya apa di sini? Yaitu pada paragraf pertama tentang burung pelikan itu mempunyai paruh panjang dan berkantung. Tuh. Ide pokoknya itu burung pelikan berparuh panjang dan berkantung. Informasi penting lainnya apa? Yaitu kantung berfungsi untuk menampung makanan berupa ikan. Setelah itu baru ditelannya. Nah, udah kita dapatkan ide pokok ditambah hal penting lainnya. Dah, satu. Kemudian paragraf yang kedua. Kita baca lagi ya, paragraf yang kedua. Selain berparuh panjang dan berkantung, pelikan memiliki sayap yang panjang. Panjang sayap unggas ini bisa mencapai 2,7 meter. Sayap-sayap tersebut membantu pelikan untuk terbang di udara, baik untuk mencari makan ataupun bermigrasi. Nah, ide pokoknya apa? Inti permasalahannya apa di paragraf kedua ini? Yaitu selain punya paruh yang panjang dan berkantung, dia juga punya sayap yang panjang. Ya, ide pokoknya pelikan mempunyai sayap yang panjang. Kalau paragraf pertama memiliki paruh yang panjang dan berkantung, paragraf kedua pelikan memiliki sayap yang panjang. Apa informasi penting lainnya dari pelikan itu memiliki sayap yang panjang? Yaitu sayap tersebut digunakan untuk mencari makan ataupun ketika dia bermigrasi, berpindah satu daerah ke daerah yang lain. Nah, itu. Jadi informasinya udah kita dapatkan. Ide pokoknya juga sudah kita dapatkan. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jadi informasi penting yang didapatkan dari hasil mendengar tadi, dari paragraf pertama, yaitu paruh burung pelikan yang panjang dan berkantung berfungsi menaruh makanan sebelum dia mencernanya. Informasinya itu. Jadi, burung pelikan berparuh panjang dan berkantung yang berfungsi untuk menyimpan makanan sebelum mencernanya. Itu di paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, informasi yang kita dapatkan dari hasil mendengar tadi adalah sayap burung pelikan panjangnya mencapai 2,7 meter yang membantunya saat bermigrasi atau mencari
makan. Ya, itu informasi yang kita dapatkan dari mendengar, ya. Kemudian anak-anakku sekalian, kalau sudah memahaminya, masuk kita ke tugas dan latihan. Ya, simaklah dengan baik-baik. Pak Guru di sini akan menyampaikan laporan pengamatan secara lisan ya tentang hewan sahabatku yaitu bebek. Ya, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, setelah mendengarkan, kalian menentukan informasi penting dari yang kamu dengar. Ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, jadi mendengar dengan baik, kemudian menemukan ide pokok, kemudian menemukan juga informasi penting. Setelah itu, buatkan ke dalam sebuah kalimat, dan itulah hasil dari mendengar, ya, informasi, isi dari informasi yang kita dengar. Nah, dengarkan dengan penuh konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simaklah baik-baik, Pak Guru akan membacakan laporan tentang salah satu jenis unggas yaitu bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Bebek adalah jenis unggas yang suka bergelombol. Mereka kalau berjalan selalu bersama-sama layaknya orang berbaris. Ya, demikian pembelajaran kali ini. Kalian harus bisa memahami isi laporan yang didengar. Oleh karena itu, ya, kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kerjakan tugas di buku latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.